mulai dari malam ke-21 hidupkan terus sampai akhir. Ya. Tidak perlu harus menghitung-hitung dan memperkirakan. Jika seandainya kita malam itu tidak tidur, Nah, Ustaz. maka lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, balik lagi berarti di malam-malam ganjil ini sederhana, maksimalkan aja 10 malam Ustaz ya. Iya. Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa? Bahkan tahapan di dalam Islam sebelum bersabar melakukan tahapan. It's time to post Proud of Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Sil TV kembali lagi tentunya di podcast Proud of Sunnah dan ini edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah kali ini kita sudah duduk bersama guru kita, Buya kita. Alhamdulillah senang sekali kita menyambut kedatangan beliau. Dan tentunya guru kita Al-Ustadz Muhammad Elfi Syam LCMA Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sekali lagi nih Ustadz, senang sekali kita bisa duduk ngobrol tentunya tentang ilmu Ustadz. Dan kami sebagai Al-Fakir yang bertanya nih Ustadz, ingin belajar dengan Ustadz lagi Ustadz. Ustadz ini masih terkait bulan Ramadan Ustadz. Iya. Bulan Ramadan nanti kan masuk terakhir, dari pertengahan kan nanti menuju ke terakhir nih Ustadz. Nah terakhir ini kita tahu ada namanya 10 malam terakhir gitu Ustadz ya. Betul. Nah 10 malam terakhir ini Ustadz, ada beberapa orang keresahan lah Ustadz, ataupun stigma di masyarakat. Iya. Fenomena itu kalau udah 10 malam terakhir Ustadz, orang-orang kan ingin dapat Lailatul Qadar Ustadz. Kita semua ingin juga kan Ustadz gitu Ustadz. Betul. Tapi berhubung yang kita pelajari, kita mengetahui bahwa nanti kita minta jelaskan sama Ustadz juga bahwa ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa ataupun dari para sahabat bahwa malam Lailatul Qadar ini katanya terletak di malam ganjil gitu Ustadz. Iya. Nah jadi masyarakat ini Ustadz ataupun kaum muslimin dan muslimat, terkadang kita pribadi juga masih merasakan dan melakukan nih Ustadz. Hanya fokus di malam-malam ganjil aja Ustadz jadi Ustadz. Iya. Di 10 malam terakhir Ustadz. Jadi masjidnya di malam-malam genap sepi. Ya, malam ganjil rame. Rame Ustadz. Masya Allah. Nah ini fenomena Ustadz. Ya. Dan terus berulang setiap tahun Ustadz. Nah ini kita ingin tahu Ustadz, sebenarnya bagaimana Ustadz yang sebaiknya kita lakukan? Apakah ya hanya fokus seperti itu atau bagaimana Ustadz? Kita mohon nasihat nih Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ya, Nabi SAW telah memberikan perhatian yang khusus untuk 10 hari terakhir. Sebagaimana ada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr ijtahada ma la yajtahidu fi ghairihi. Apabila datang 10, maka dia bersungguh-sungguh apa yang dia tidak lakukan pada waktu yang lain. Yani apabila datang 10 hari terakhir, maka Nabi meningkatkan ibadahnya dan kesungguhannya melebihi dari yang dilakukan di luar. Ini yang pertama. Ya. Dalam riwayat yang lain, idza dakhala al-ashr shadda al-mi'zar wa ahya al-lailah wa ayqadha ahla. Yani kalau datang 10 hari terakhir, dia dia kencangkan gulungan ikatan pinggangnya, sarungnya. Ya, Kemudian dia hidupkan malamnya, dia bangunkan istrinya. Seserius itu Nabi SAW. Dan 10 hari terakhir. Memang ada hadis Nabi SAW tentang bahwasanya malam-malam yang ganjil. Nah itu Ustadz. Karena berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah. Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Masya Allah luar biasa. 83 tahun lebih. 83 tahun. 83 4 bulan kalau tidak salah. Masya Allah. Ya, 83 tahun 4 bulan. Allah alam belum tentu. Umur manusia antara 60 sampai 70 dan sedikit orang yang lebih dari 70. Hadis Nabi SAW. Nah, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah yang kita lakukan pada malam itu lebih baik dari satu malam itu lebih baik daripada kita kerjakan ibadah yang sama pada malam itu kita kerjakan selama 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. Masya Allah. Jadi satu malam versus 1000 bulan lebih. Setiap malam. Jika seandainya kita malam itu tidak tidur, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam baru. Satu malam. Dikalikan 1000 bulan itu. Nah, ibadahnya lebih baik daripada ibadah yang sama kita kerjakan yang tidak tidur selama 1000 bulan. Baik. Nah, lalu kapankah malam Lailatul Qadar? Nabi SAW mengatakan taharru Lailatul Qadar fil witr fil ashr awakhir min Ramadan. Pilih-pilihlah
malam Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ini ada yang akal-akal ini. Waduh, sudah berarti 10 yang ganjil, sudah nggak ganjil aja kan gitu kan gitu, tadi Sat, ya. betul Sat. Kode kan gitu Sat. Sekarang ini ganjilnya dari mana? Ngitung Sat dari awal Ramadan gitu. Hitungnya dari belakang atau dari depan? Oh iya, beda Sat ya. Masya Allah. Kemudian bulan itu berapa? 29 atau 30? Kalau 29 beda lagi berarti Sat. Ketika Nabi SAW 7 hari masih tersisa. Berarti hitung 7 hari dari belakang dong. Oh iya. Kalau seandainya dia adalah ganjil, malam ganjil 29 dia, 29 misalkan ya, 29 hari Ramadannya, ganjilnya dari mana? Ganjilnya oke mungkin ya, ganjil dari belakangnya 1, 3, 5, 7, 9, oke malam 21. Tapi kalau genap malamnya 30, iya, Sat. ya beda lagi dengan perbedaan dari ulama. Bagaimana Sat? Maksudnya Sat? Kan masuk bulan Ramadan tuh ada berbeda. Oh iya. Penentuan lembaga, itu Sat ya. Lembaga ini mengatakan ini hari ini. Nah ya itu gimana Sat? Nah ini yang besok katanya. Beda hari ini. Ada yang di Indonesia dia ikut di sini dan yang di ikut Mekah deh. Mekah. Ya. Tentu ketika berbeda masuknya, tentu berbeda juga bilangan ganjilnya. Oh iya, yang mana satu yang harus diikuti ini. Subhanallah. Nah maka oleh karena itu kata orang itu adalah pakai jaring yang rapat aja gitu loh. Istilah bahasa Minangnya tangguh rape. Yang jaring yang kecil. Biar ikan-ikan semuanya dapat. Nah makanya malam genap dan malam ganjil hidupkan 10 hari terakhir itu pasti dapat deh. Insya Allah. Ya, pasti dapat tuh. Tidak perlu harus menghitung-hitung dan memperkirakan saja. Iya, sudah mulai dari malam ke-21 hidupkan terus sampai akhir. Ya. Memang dalam hadis dikatakan kalau seandainya 10 terakhir tidak mampu, nah 7 terakhir. Ya, kalau tidak bisa 7 terakhir, 5 terakhir. Yang terakhir adalah malam 27-nya. Akan tetapi tentu kan kita tidak tahu. Ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Oh bisa berpindah-pindah ya, gitu. Ya maksudnya pindah itu bukan satu tahunnya. Tahun ini dia di malam ke berapa gitu ya. Pada tahun nantinya pada tahun berapa. Malam berapa gitu loh. Oh tidak pakem di situ satu hari. Tidak. Jadi dia pindah-pindah maksudnya tahun ini mungkin di tanggal berapa. Tahun kemarin di tanggal berapa berbeda dengan tahun ini. Yang ke depan juga berbeda. Atau kadang-kadang ya itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sembunyikan. Oh hikmahnya Masya Allah. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW diberitahukan bahwasanya malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi lupa. Nabi lupa? Ya. Tanggal mana, kapan dia sebenarnya. Akhirnya makanya Nabi SAW mulai dia beritikaf. Awalnya 10 hari pertama. Lalu Nabi mengatakan sudah 10 itu kedua. Kemudian terakhir. Siapa yang kalian, dia adalah di malam terakhir, 10 terakhir. Siapa yang mau itikaf deh sekarang. Oh Nabi memberikan informasi itu Ustaz ya? Ya, nah sudah dipastikan bahwa dia 10 terakhir. Nabi tentu dia menyampaikan minimalnya mana gitu ya. Iya minimalnya. Tetapi kita bagaimana? Kita maksimalkan. Kita maksimalkan dengan 10 hari terakhir kita berupaya untuk memberikan semangat ibadah kita. Karena 10 terakhir itu adalah bagian dari 10-10 yang menjadi perhatian ulama. Ada 3-10 yang menjadi perhatian ulama. Apa itu Ustaz? 3-10 itu maksudnya 3 kelompok dari 10 hari. 3 kelompok dari 10 hari terakhir. Ya, nah dari 10. Dari 10 hari biasa. Ya. Baik. Pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Makanya amalan di situ digandakan. Di awal. Kemudian yang ketiga 10 hari pertama dari Muharram. Oh, di bulan Muharram. Nah di sini ulama menilai adanya keutamaan di situ dan perbanyak ibadahnya. Nah terutama pada bulan Ramadan pada 10 hari terakhir yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu jangan hitung-hitungan kita. Jangan-jangan pada pas kita hitung-hitungan memang malam Lailatul Qadar ngantuk. Nah gitu. Oh pas ditunggu-tunggu Iya pas ditunggu-tunggu kami kita lengah. Maka lebih baik kita anukan 10 hari terakhir itu lebih baik daripada 10 sebelumnya. Karena Nabi SAW meningkatkan
ibadahnya pada 10 hari terakhir dan Nabi menghidupkannya setiap malam. Setiap malam. Setiap malam. Makanya hadis dikatakan bahwasanya beliau beriktikaf kan. Nah, beliau beliau menghidupkan malamnya, beliau bangunkan istrinya, ya, beliau kencangkan sarungnya. Ya, ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya beliau menjauhi istrinya pada 10 hari terakhir. Tidak tidur dengan istri. Untuk fokus menghidupkan beribadah. malam ini. Iya. Wah, Masya Allah. Dan seharusnya itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan contoh itu yang Nabi Muhammad SAW, Ustaz ya. Dan itu kalau kita lihat dalam 10 Iya, Ustaz. 10 ya 1 tahun itu berapa sih harinya? 365 hari lebih Itu kan Masehi ya. Oh iya, Ustaz. Kalau hijrinya dikurangi 11 hari. Dikurangi 11 354. Kurang lebih. Kalau kita keluarkan 10 hari dari 354. 344. Nah, Ustaz. Nah, 10 hari itu dibandingkan dengan 354 berapa persen? Nah, intinya begini. Artinya apa? Artinya setiap malam kita tidur. Ya. Setiap malam kita tidur sepanjang 1 tahun. Masya Allah. Ya. Lah, coba 10 malam aja jangan kita tidur malam. Tidak. Kita semakan ibadah. Siang boleh tidur ya. Karena ibadah bulan puasa itu adalah ibadah qiyamul lailnya itu pada malam hari. Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi keutamanya adalah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar keutamaan yang dijanjikan. Ya, makanya oleh karena itu kalau misalkan ya sudah berusaha kita untuk tidak tidur. Siang akibat dari malam ini tadi terus kita tertidur, ya. Itu menjadi nilai yang baik. Karena kita melakukan kebaikan tadi, Ya, kebaikan dan hal yang tidak baik akibat dari ibadah itu menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nah, gimana itu? keutamaan orang berpuasa. Apa yang kita lihat orang berpuasa adalah bau mulutnya. La khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Daripada wangi kasturi. Iya. Orang kalau kita misalkan bau mulut kayak enak, enggak nyaman. Orang pun enggak nyaman, ya. Kenapa bau mulut? Tapi bau mulut ini akibat apa? Berpuasa, Ustaz. Ibadah kan? Iya, ibadah. Nah, efek dari sebuah ibadah yang tidak disukai oleh manusia itu disukai oleh Allah. Oh, iya, Masya Allah. Oke. Satu lagi, darah amis. Iya, Ustaz. Disukai oleh manusia? Enggak. Maka darah syuhada itu harum. Karena dia Dia meninggal dunia, darahnya tersimpah, ya, karena dia menegakkan kalimatullah. Ya. Akibatnya darahnya harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan kita menegakkan malam itu, Ustaz, ya. Mungkin kita malam tidak tidur, siangnya kita tertidur, itu bernilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berbeda dengan tidur kita yang lain. Oh, iya. Ya. Bukan karena tidur karena malas ini, Iya, memang ini kondisinya karena kondisi itu. kita akibat dari ibadah kita malam hari, lalu kita siangnya tertidur karena keletihan kita. Juga ada bernilai. Itu indah sekali, Masya Allah, Ustaz, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat. Ya, karena Ustaz. memang hari pertama, hari kedua biasanya semangat, hari ketiga dan seterusnya mengendur. Mengendur, Ustaz. Ya. Ini tapi wajar mungkin, Ustaz, ya. Wajar dan itu harus mujahadah. Harus yang harus tapi kita harus lawani. mujahadah. Kita harus lawan gitu ya. Harus kita jihad nih. Jihad melawan hawa nafsu. Bukan berarti kita biarkan, Ustaz, ya. Oh jangan diikuti. Jangan diikuti, Ustaz, ya. Nah, balik lagi berarti di malam-malam ganjil ini sederhana, maksimalkan aja 10 malam, Ustaz, ya. Iya. Oh iya, daripada kehilangan satu ditunggu-tunggu yang ganjil bisa salah hitungan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, Ustaz, ya. Sekali. Tapi misalkan kalau itu, Ustaz, mau dekat-dekat lebaran malam-malam ganjil kan nanti ya maksudnya malam ganjil aja di ibadah, malam genapnya cari kue lebaran. Nah, jadi ini seorang yang yang sudah mengerti dengan keutamaan 10 hari terakhir. Ada orang teman kita di Padang itu, Masya Allah. Dia seorang dokter. 10 hari terakhir dia tidak mau buka praktek lagi. Ini dokter, Ustaz? Ya,
libur buka praktek ya? Iya, untuk 10 hari terakhir. Ada lagi seorang yang tailor, yang tukang jahit. Dari awal dia sudah punya program. Jadi 10 hari terakhir itu nggak ngejahit lagi gitu, bukan nggak jahit lagi. Oh berarti udah selesai gitu semua. Iya, jadi sudah dihitung. Makanya ini juga pesan kepada kawan-kawan kita yang mungkin profesinya sebagai penjahit gitu ya. Nah dari awal sekarang dia sudah bahwasanya 10 hari terakhir dia ikut itikaf. Ini umur kita kan biasanya ya 10 hari terakhir itu malahan orderan semakin Nah kan itu ya siang malam ya semakin rame gitu. Iya, Nah begitu juga mungkin bagi ibu yang suka membuat kue. Nah, dari awal dia sudah punya apa namanya punya program. Dia akan sampaikan bahwasannya 10 hari terakhir tidak lagi buat kue, off dan fokus dalam ibadah. Masya Allah. Nah ini dunia akhiratnya dapat kayak gitu ya. Tetap mengutamakan yang tadi ini Iya, kesempatan. Kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita akan bisa mendapatkannya. Belum tahu kan, tidak ada jaminan. Iya, barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ini tentu memotivasi kita nih Ustaz, Masya Allah Ustaz. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Allah beri kemudahan untuk kita di bulan Ramadan ini Ustaz ya, bisa maksimal dan semoga kita juga dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz sekali lagi Ustaz. Hayakumullah. Ya Ustaz, insya Allah kita tunggu kembali nih Ustaz kedatangan Ustaz di studio. Kita bisa kembali melakukan obrolan yang bermanfaat ini Ustaz. Dan kami bisa menuntut ilmu kembali Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khair. Dan pemirsa Asil TV, jazakumullah khair semuanya. Semoga ibadah puasa di bulan Ramadan nanti diberikan kelancaran dan kita doakan sama-sama agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Sekian, kita bertemu di episode podcast Proud of Sunnah selanjutnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Proud of Sunnah.